Kita mulai dari Tawari 1 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. 1. Adam, Set, Enos. 2. Kenan, Mahalaleel, Yared. 3. Henok, Metusala, Lameh. 4. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. 5. Keturunan Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Amin. Bu Surya, silahkan. Ya, nomor 6. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Difat, dan Togarma. 7. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Ayat 8. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ayat 9. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Tabeka. Keturunan Raima ialah Seba dan Dedan. Ayat 10. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Amin. Neng Ika ikut baca. Kalau ikut di unmute, Bu. Neng Ika, nyimak dulu ya. Baik, langsung ke Bu Mensi. 11-15, Bu. Ya Bu, ayat 11. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patsuhim, orang Kalluhim. Dari mereka inilah berasal dari Filistin dan orang Kathorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi. 15. Orang Lewi, orang Arki, orang Sini. Amin. Baik, Neng Ika. 16-20. Di apa, Bu? Di 1 Tawarik, pasal 1 ayat 16-20. 1 Tawarik. Pasal 1 1 Tawarik ayat berapa, Bu? pasal 1 ayat 16 Pasal sampai 20. siap. 1 Tawarik 1 ayat 16. Orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Ayat 17. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakasad, Lut, Aram, Hus, Hul, Keter, dan Mesek. Ayat 18. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Ayat 19. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki nama, yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zaman penduduk kami terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 20. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, Yerah. Amin. Bu Susi. Amin. Bu Susi. Bu Suti, sorry. Bu Suti dulu, Ding. Ya, silakan Bu Suti. Oke, Bu. 21. Hadoram, Uzal, Dikla. 22. Ebal, Abimael, Sheba. 23. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yotam. 24. Sem, Arpaksad, Sela. 25. Eber, Peleg, Rehu. 26. Amin. Ya, 26. Bu Susi. Bu Susi ikut baca. Iya, Bu. Ya, 26-30. 26 ayat 26 Seruk, Nahor, Terah. 27 Abram, itulah Abraham. Keturunan Abraham. 28 anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. 29 inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Ibsam. 30 Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema. Amin. Bu Har. Ya,
Ayat 31, Yetur, Nabis, dan Ketma, mereka itulah anak-anak Ismail. 32, keturunan Ketura Gundik Abraham perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isba, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Seba dan Dedan. 33, anak-anak Midian ialah Eva, Ever, Hanok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Keturunan Esau. 34, Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. 35, anak-anak Esau dan Elipas, Rehul, Yeus, Yelam, dan Korah. Amin. Amin. Ya, Bu Ati. Ayat 36, anak-anak Elifaz ialah Teman, Omar, Zevi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. 37, anak-anak Reuel ialah Nahat, Serah, Syama, dan Miza. 38, anak-anak Ser ialah Lotan, Shobal, Zebeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. 39, anak-anak Lotan ialah Hori dan Homan. Adik perempuan Lotan ialah Timna. 40, anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Omam. Anak-anak Zebeon ialah Ayah dan Ana. Amin. Bu Tika. Bu Hartika di unmute, Bu. Oh ya, sorry. Terima kasih. Ayat 40 ya. 40 ya, Mbak. 1, Bu. Oh, 41 ya. Terima kasih. Keturunan anak ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Esiban, Yitran, dan Kehran. 42, anak-anak Eser ialah Bilhan, Zawan, dan Yakan. Anak-anak Dishan ialah Us dan Aran. Raja-raja Edom. 243. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. 44. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. 45. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Amin. Ayat 46, setelah Husyam mati, Ahadab bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanam bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mahetabeel binti Matred binti Mesahab. Amin. 51, setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet. 52, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Binon. 53, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misbar. 54, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Amin. Lanjut ke Bu Dewi lagi.
1 Tawarikh pasal 2 ayat 1. Keturunan Yehuda. Inilah anak Israel. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. 2. Dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Aser. 3. Anak-anak Yehuda ialah Onam, dan Syed. 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Shua, perempuan Kanan itu. Tetapi anak sulungnya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka ia membunuhnya. 4. Tamar, menantu perempuan Dan, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda adalah orang. Ayat 5, anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Amin. Ayat 6, anak-anak Zerah ialah Jimri, Etan, Herman, Kalkol, dan Darah. Semuanya 5 orang. Ayat 7, keturunan Karmi ialah Abar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Ayat 8, keturunan Esau ialah Azaria. Ayat 9, anak-anak yang lahir bagi Herson ialah Yeramel, Ram, dan Kelubai. Ayat 10, Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Amin. 11. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea anak yang ketiga, Ketanael anak yang keempat, Radai anak yang kelima, Osem anak yang keenam, dan Daud anak yang ketujuh. Amin. Bu Suti. Ya, Bu. Ya. (16) Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, Asa, dan Asael, 3 orang. 17, Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. 18, Kaleb bin Hezron memperanakan Yeriot dari Azuba, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu, Yesyer, Sobab, dan Adon. 19, sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. 20, Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Bezalil. Terima kasih. Amin. Bu Susi. Bu Susi, ya. Ya. 21 sampai 25. 21 sampai 25. Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Mahir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. 22, Segub memperanakan Yair yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. 23, tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya. 60 perkampungan itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. 24, sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hezron, ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Ashur, bapa Tekoa. 25, anak-anak Yeramel, anak sulung Hezron ialah Ram, anak sulung Buna, Oren, Ojem, dan Ahia. 26. Amin, Bu. Amin. Ya, Amin. biar Bu Har sambung. Amin. 26, tetapi Yerahmel mempunyai seorang istri lain, bernama Atara, dialah ibu Onam. 27, anak-anak Ram, anak sulung Yerahmel,
Yerahmael ialah Maas, Yamin dan Eker. 28. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. 29. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. 30. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Amin. Ayat 31, keturunan Apaim ialah Yisai, dan keturunan Yisai ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 32, anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Ayat 33, anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. 34, Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 35, jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha. Budaknya itu menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Amin. Mbak Hartika, 36. Ya. Ayat 36. Ate memeranakan Natan dan Natan memeranakan Zabat. 37. Zabat memeranakan Ifail dan Ifail memeranakan Obed. 38. Obed memeranakan Yehu dan Yehu memeranakan Azaria. 39. Azaria memeranakan Heles dan Heles memeranakan Elasa. 40. Elasa memeranakan Sismai dan Sismai memeranakan Salum. 41. Amin, Bu. Amin. Amin. Ya. 41. 41 Bu Rahayu. Salum memperanakan Yekamya dan Yekamya memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel ialah Mesa, anak sulungnya Bapak Zif, dan anak-anak Meresa Bapak Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, Bapak Yurkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah Bapak Betsur. Amin. Bu Sandra mau ikut baca, Bu Sandra? Enggak. Oke. 46. Eva Gundi Kaleb melahirkan Haran, Moza dan Gazez. Haran memperanakan Gazez. 47. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saab. 48. Gundit Kaleb, yakni Maaka, melahirkan Seber dan Tirhana. 49. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, Bapak Matmana dan Sewa, Bapak Makbena dan Bapak Gibean. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. 50. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata ialah Sobal, Bapak Kiryat Yearim. Amin. Lanjut Bu Dewi. Ayat 51, Salma Bab Betlehem Haref, Bapak Bet Gadar. Sobal, Bapak Kiryat Yearim mempunyai keturunan, yakni Hare dan orang Menuhat. Dan kaum-kaum Kiryat Yearim ialah orang Kri, orang Putih, orang Sumati, dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esau. 54. Keturunan Salma ialah Bethlehem, orang Netofa, Atarobioa, dan serta orang Nahdi, yakni orang Zori. 55. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Suhati. Mereka itulah orang Kendi keturunan Hamad, bapa keluarga Rekab. Amin. Bu Surya. Keturunan Daud. Bab 3. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak kedua ialah Daniel dan Abigail, perempuan Karmel. Ayat 2. Anak yang ketiga ialah
Absalom, anak Maka, yakni anak perempuan Talmal, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Ayat ketiga, anak yang kelima ialah Safeka dari Abital. Anak yang keenam ialah Iriam dari Eglak, istrinya itu. Ayat keempat, 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 5, inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Shimea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Basyua binti Amil. Amin. Ayat 6, lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Negeb, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dan gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. 10. Keturunan Salomo ialah Rehabiam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Amin. Ayat 11, anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. 12, anak orang ini ialah Amazia. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. 13, anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. 14, anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. 15, anak-anak Yosia. Anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Amin. 16, keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Zedekia. 17, anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya. 18, lalu Malkiram, Pedaya, Yenasar, Yekamnya, Hosama, dan Nedaya. 19, anak-anak Pedaya ialah Jerubabel dan Simei. Dan anak-anak Jerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. 20, lalu Hasuba, Ohel, Pereknya, Hasaja, dan Husab Hesed, 5 orang. Amin. Ibu Har, 21 sampai 24. Ya, 21. Anak-anak Hananya ialah Palasya dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obaja. Dan anak orang ini ialah Sekanya. 22. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya, dan Safat, 6 orang. 23. Anak-anak Neria ialah Elyodenal, Yeskia, dan Asrikam, 3 orang. 24. Anak-anak Yonai ialah Hedawia, Elisasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Amin. 1 Tawarik 4 ayat 1. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. 2. Reaya anak Shobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai,
dan Lahat. Itulah kaum orang Zora. Ayat 3. Inilah anak-anak Ham, Yisril, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haseleponi. Ayat 4. Lalu Penuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Bethlehem. Ayat 5. Asyur, bapak Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Amin. Bu Ati, maaf. 1 Tawarikh sampai pasal 3. Sekarang Efesus pasal 1. Ya, lupa. Maaf. Kolose, Bu. Ya, oke. Kolose, Bu. Kolose 1. Iya, maaf kalau saya Betul. Oke. Kolose 1 ayat 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. 2. Apakah saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Ayat 6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu ialah pelayan Kristus yang setia. 8. Dialah juga yang telah mengatakan kepada kami, kasihmu adalah roh. 9. Sebab itu sejak kamu mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 20. Dan oleh Dialah
ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Ayat 21, juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang berdamaikannya di dalam jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempat kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan meleset dari pengharapan Injil yang telah mendengar dan yang telah dikatakan di seluruh alam oleh dan yang Paulus telah menjadi pelayannya. Ayat 2, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagu apa yang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Dua, aku menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang percaya kepadaku untuk menerus firman-Nya dengan sepenuhnya lengkap. Amin. Bu Surya. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Elohim mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya. Ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang diusahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Kolose 2 ayat 1-5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Amin. Ayat 6, kepenuhan hidup dalam Kristus. 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. 11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia.
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Bu Har. Maaf, lanjut dulu. Oke, Bu Ati. Ya. Ayat 16, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Amin. Bu Tika. Iya. Ayat 21. 22 ayat 21. Jangan jamah ini. Jangan kecap itu. Jangan sentuh ini. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, mengisah diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan duniawi. Amin. Amin, amin. Baik ibu-ibu, mari kita bersatu dulu sejenak ya.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 5 pasal ya, 3 pasal di Perjanjian Lama dan 2 pasal di Perjanjian Baru. Jadi di 1 Tawarik yang kita baca ini Ibu-Ibu, ini menjelaskan silsilah ya. Jadi kita sudah membaca dari Kejadian sampai terakhir kemarin 2 raja-raja ya. Jadi 1 Tawarik ini 1 Tawarik 1 sampai 3 ini berisi silsilah ya, silsilah. Jadi di 1 Tawarik 1 ya dimulai dari Adam hingga keturunan Nuh ya, itu kita baca di Kejadian ya. Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Lalu di Tawarik 1 ini dimulai dari Adam, Nuh, dilanjutkan dengan keturunan Abraham, yaitu Ishak, Esau dan bangsa-bangsa yang berasal dari mereka. Nah, lanjut ke Tawarik 2. Di Tawarik 2 ini berfokus pada keturunan Yehuda ya, salah satu dari ke-12 suku bangsa Israel, dan ini mengerucut lagi mengarah kepada Daud. Nah, lalu di 1 Tawarik 3 di sini mencatat keturunan Daud termasuk Salomo dan raja-raja Yehuda sesudahnya ya. Jadi terakhir kemarin kita baca raja-raja ya Ibu-ibu ya. Kalau kita lihat ke kitab kita, lihat ke belakang 2 raja-raja, di situ ada Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda, itu di terakhir di pasal 25 ya. Jadi di 3 pasal Tawarik ini mengenai keturunan ya, keturunan saya ulang lagi ya, dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Esau, Tawarik 2 Yehuda, lalu Yehuda itu menuju ke Daud, lalu keturunan Raja Daud termasuk Salomo, dan terakhir raja-raja Yehuda ya. Terakhir di sini juga mengenai silsilah dilanjutkan hingga setelah masa pembuangan di Babel ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu tetap memelihara garis keturunan Daud sesuai janjinya yang pada akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus menurut Perjanjian Baru ya. Jadi kita ingat Tawarik itu mengenai garis keturunan ya. Lalu kita pindah ke Kolose 1 sampai 2 ini, Kolose 1 dan 2 ini secara ini ya, garis besarnya menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah yang terutama dan cukup bagi keselamatan hidup kita, orang yang percaya ya. Jadi Paulus mengajarkan bahwa Kristus adalah pencipta, kepala jemaat dan juru selamat yang mendamaikan manusia dengan Allah itu melalui salib ya. Karena itu kita dipanggil untuk tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Agar kenapa kita perlu bertumbuh dan berakar dalam Kristus, supaya kita itu tidak mudah disesatkan ya Ibu-ibu ya, tidak mudah disesatkan oleh para filsafat, oleh tradisi-tradisi manusia, bahkan aturan-aturan keagamaan yang tidak berpusat kepada Allah kita gitu ya. Jadi melalui Kristus kita orang percaya menerima pengampunan, kepenuhan hidup, dan kemenangan atas dosa serta kemenangan atas kuasa kegelapan. Baik, silakan Ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing atau sharing rema, monggo. Silakan, nanti Bu Mensi yang tutup doa ya. Tutup doa penutup. Silakan, apakah ada Ibu-ibu mau sharing? Bu Joli. Boleh, silakan Bu Suti. Maaf ditutup ya Bu, awisnya panas Bu. Nggak apa-apa. Saya Bu dapat 2 Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pada saat Tuhan kasih ini ayatnya, saya kan seperti biasa, saya mau ngomong apa Tuhan? Terus Tuhan ingetin saya tadi pagi Bu, teman saya ada telepon. Kemudian kami cerita kembali kepada kakaknya yang sebetulnya korban dari orang tuanya ke Gunung Kawi. Dan kakaknya ini sudah tua Bu, anaknya sudah 2. Dan hasil dari pekerjaan iblis adalah anak-anaknya tuh dapat efek-efek yang tidak menyenangkan, contohnya kepahitan, ya kan, kesel sama orang tuanya tuh, sama mamanya gitu, karena pekerjaan
iblis yang ada di dalam orang tuanya. Di sini dikatakan sama Tuhan bahwa iya, berarti kan manusia, Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pandangannya dalam atas mereka. Saya katakan pada saat saya bicara dengan teman saya itu, karena kakaknya ini yang dilakukan, Bu, ke gereja tidak, baca kitab suci tidak mengerti isinya apa, Bu, akibatnya itu. Dan dia mengatakannya apa? Udah, kamu nggak apa-apa, nggak usah kamu doain, biarlah dia hidup di dalam saya. Nah, itulah, itu sangat mengerikan waktu saya dengar itu. Terus Tuhan bilang, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, itu cici kamu itu akan diproses sampai habis, sampai tiris, sampai dia tuh benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang begitu. Saya cuma mau katakan, Tuhan tuh sayang sama kita. Bahkan, Bu, ini itu pertama kali saya diingetin tentang kakaknya, dikasih lihat waktu anak saya kelas 2 SD 8 tahun. Itu dikasih lihat dia itu sedang berdiri, tapi dari dada, di ketiak itu ya, dari dada sampai perut, pinggang, itu ada ular gedenya segitu tebalnya. Bayangkan, Bu. Saya melihat itu sampai lama sekali saya dikasih lihat. Saya bilang itu, saya lihat cici kamu itu kenapa? Ada apa dengan dia? Itu gede banget ya. Iya, itu hasil mamaku dulu sebelum bertobat ke Gunung Kawi, dia yang dibawa. Dia jadinya sebagai tumbalnya ya. Sampai sekarang masih gitu. Berantem, sampai berantemnya tuh teriak-teriak, bikin sesuatu yang di rumah tuh ke apa ya, sesuatu kebiasaan yang aneh-aneh. Kalau misalnya, buang air kecil, siramnya tuh sampai berember-ember, apalagi buang air besar sampai berember-ember, katanya bau. Terus begitu dibuat sama paksa kegelapannya itu beli barang-barang branded, oplas, yang hasilnya juga kata teman saya bagus juga enggak gitu loh. Uangnya tuh bukan buat untuk membantu sesama. Sampai teman saya tadi bilang, adik kita tuh masih butuh bantuan dia, tapi dia nggak mau. Terus saya bilang, Tuhan bilang, kalau dia membantu adik kamu yang laki-laki, itu perbuatan baik yang akan melawan kekuatan jahat. Saya bilang gitu, itu melawan kejahatan yang ada di dalam dia. Tentu aja dia nggak mau berbuat baik, saya bilang gitu. Kemudian saya bilang, Tuhan bilang sama dia bahwa dia akan diproses sampai, pokoknya sekarang itu dalam keadaan kaya raya, nggak tahu gimana, kapal tongkang ada 2, Bu. Ya, nggak tahu saya perusahaan apa itu ya, saya nggak tahu. Jadi teman saya bilang itu ada kemungkinan ya, uangnya itu dari hasil si setan itu ya. Ya, iya mungkin, saya bilang saya nggak tahu. Tapi kalau nanti dia diproses sama Tuhan, saya bilang, sebelum raptur ya, saya bilang, karena saya tidak tahu raptur. Kalau sebelum raptur dia diproses Tuhan, dia akan sampai, nggak tahu sampai ke bawahnya sampai mana, dan dia harus merasakan hidupnya bukan berasal dari iblis, itu uangnya udah pasti kan hilang ya, tidak mungkin jadi milik dia lagi. Nah, dengan adanya firman ini, bahwa Tuhan itu akan memberikan kemenangan nanti saat dia dimenangkan oleh Tuhan Yesus dengan doa-doa kita. Karena saya sempat dikasih lihat lagi saat berdoa, temannya, kakaknya itu masih dibekep gitu loh, Bu, diikat, dililit sama itu ular tuh masih ada di badannya dia, Bu. Itu kedua kalinya, padahal dulu itu anak saya masih sekecil. Sekarang anak saya 23 tahun dikasih lihat lagi. Sampai 2 kali saya dikasih lihat lagi. Jadi dia bilang, bagaimana kelihatannya ya, masih dalam itu ada ularnya, masih dibekau, tapi udah rada mendingan, saya bilang. Cuma
sepertinya Tuhan mau lepaskan dia, kita banyak doa untuk dia, kita nggak usah lawan setannya, kita berdoa Tuhan yang bekerja. Karena kerjanya Tuhan lebih dahsyat daripada kita manusia. Kita hanya menyediakan iman, dan kita nggak perlu takut siapapun yang dalam masalah. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan kalau Tuhan sudah berikrar atau punya rencana untuk menyelamatkan kita, tuh pasti selamat. Itu aja dari saya, Bu Joli. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Terus ditopang itu Bu ya, percayalah ya bahwa Kristus Tuhan itu pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka yang percaya kepadanya ya. Kalau dulu Ibu ngelihat anak Ibu masih kecil gitu ya, ngelihat hal yang sama. 23 tahun kemudian masih lihat yang sama, sudah mulai berkurang. Dan suatu hari nanti lagi Ya, Bu. kita tidak tahu kapan itu sudah benar-benar tidak ada ya, betul-betul sudah Amin, dibuang, amin. dikikis habis betul-betul ya, dan pertobatan Amin. terjadi di kakak, Amin. teman kakak ya, teman kakak. Iya, jadi teman saya punya kakak Kakaknya tinggalnya punya. di Batam, Bu. Ya. Ya, ya, ya. Kita percaya bahwa kemenangan sempurna itu pasti terjadi ya. Dia maaf, dia keyakinannya apa Bu? Kristen, Buddha? Udah Kristen, Bu. Oh. Dari Buddha tuh kan udah Kristen, tapi kan kalau kata adiknya tuh udah lebih banyak dikuasai, dan dia tuh nggak mau ngeluarin yang di dalamnya, itu yang kesel adiknya. Ya. Memang masih banyak Bu begitu. Jadi masih banyak orang yang sudah dia Kristen kita bilang ya, tetapi masih memelihara dalam tanda kutip ya, masih menyimpan atau masih mendua seperti itu ya. Itu. Tapi ya kita percayalah ya, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik gitu ya. Amin, amin Bu. Yang penting ini kakaknya ini harus buka hati lah itu. Intinya kan main dibuka hati dulu. Kalau buka hati, dia sudah siap, kita percaya Roh Kudus lah selanjutnya, yang pekerjaan Roh Kudus lah itu ya. Kita hanya bisa topang di dalam doa aja bahwa dia akan terlepaskan dari kuasa-kuasa yang jahat itu. Baik, Amin, terima amin, kasih Bu Bu Joli. Suti. Baik, Iya, ibu-ibu Bu. lain? Apakah ada Bu Dewi, Bu Tika, Bu Ati? Ya, aku ada sedikit Ya, nih, Kak silakan. Jo. Saya di Kolose 2 ayat itu tadi saya jadi teringat ayat 21 sampai 23. Betullah pada ininya ya. Ajaran-ajaran nenek moyang ataupun usia sampai saat ini tuh masih tetap ada gitu. Yang mengatakan jangan jamah itu, jangan itu gitu kan. Saya seminggu lalu tuh pagi-pagi tetap sama teman-teman yang di kios tempat kita nitip bahan dagangan. Terus tiba-tiba datang ibu ini. Dia bercerita, tadi malam begini di rumah. Tiba-tiba peluk aja hari itu. Emang di rumah tuh ada kan penghuninya gitu. Maksudnya arti penghuni itu yang kuasa-kuasa gelap gitu. Iblis lah, setan gitu. Terus saling nyambung lah gitu kan. Terus ada satu ibu-ibu yang tanya, kalau menurut Bu Dewi gimana? Katanya gitu. Masih kesempatan aku. Ibu itu dari rumah kita di aja, dia selalu berkeliling kayak gitu kan. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa di rumah kita. Artinya kita menyambut, izin dia ada di rumah kita, tapi harus diusir. Jadi gimana mereka? Kalau menurut iman kami, ini pasti Yesus bahwa rumah kita itu bukan. Saya bilang gitu. Oh gitu ya, gitu mereka. Jadi aku pas lagi baca tadi, ya itu kan bersama ya. Jangan ini, jangan itu, nggak boleh begini, nggak boleh berkata ini, macam-macam lah. Apalagi di daerah tempat kami ini ya masih identik dengan apalagi yang namanya berziarah ke kuburan kiai-kiai gitu kan. Jadi mereka tuh bawa ajaran yang
Kau harus begini, harus begitu gitu kan. Nah itu tadi aku sampaikanlah yang seperti tadi itu. Jadi jangan pernah menerima ataupun mempercayai bahwa dia ada rumah kita, saya bilang gitu. Tapi harus diusir. Itu namanya kita mengundang dan membolehkan dia ada di rumah kita. Oh memang ada di rumah, setiap rumah ada gitu. Boleh, harus diusir. Bukan tempat dia rumah kita, tapi rumah kita adalah rumah doa kayak gitu. Oh gitu ya, gimana caranya? Terus aku bilang, ya dalam nama Yesus, kalau di iman saya kita usir itu, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi itu yang kedua kali. Yang pertama dia ada ibu ini juga tentang puasa. Kalau di mereka kan puasa itu hanya 12 kan, intinya itu hanya untuk menahan lapar. Nah kalau di kita kan beda lagi. Jadi saya kasih tahu itu kalau kita tuh ada namanya puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa memang 40 hari. Dan memang boleh minum pada saat yang darurat, tapi itu pun sedikit, saya bilang gitu. Nah, jam kita puasa juga tidak 20, tidak hanya terus saya ingin ke dia, saya kasih tahu ke dia, kalau 12 jam itu hanya untuk nahan parah. Kalau 18 jam itu berarti menyembuhkan si penyakit. Kalau lebih dari itu akan meregenerasi tubuh kita, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi enak gitu loh kalau kita bergaul juga dengan mereka, tapi jangan pernah terima ajaran-ajaran mereka yang lebih condong kepada kosa-kosa dari nenek moyang, apalagi udah meninggal. Itu jadi tadi ayat ini mengingatkan saya itu. Jadi kita pun yakin sih bukan saya aja seperti itu. Kan banyak yang seperti itu. Apalagi yang dari gitu kan, di kampus juga suka begitu. Kalian ke situ, jangan barangan ngomong kayak gitu. Padahal itu kan menurut teman yang kita baca, kita udah juga, kita udah sekolah, pengadilan, kita mulai menolak ajaran-ajaran dengan firman. Itu banyak orang Kristen yang seperti itu. Jadi kita jangan tidak hanya salesbook kita aja. Nah, kita yang udah dalam Kristus, kita harus memberitahu kepada orang-orang yang masih suka ada omongan-omongan seperti itu, supaya juga bisa tahu dari Tuhan yang nggak ada seperti itu. Itu aja Kak Joli, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga mungkin mau menambahkan ya remanya Bu Dewi. Tapi sebelumnya apakah ada lagi rema lain mungkin? Saya bacakan dulu ya yang dari Neng Ike. Baik, sharing saya hari ini dari 1 Tawarik 1-3 dan Kolose 1-2 mengingatkan saya bahwa setiap kehidupan berharga di mata Tuhan dan Kristus harus menjadi yang terutama dalam hidup saya. Dalam keseharian saya belajar untuk tetap setia melakukan hal-hal kecil dengan kasih, hidup dalam firman, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Kiranya kita semua semakin berakar di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi keluarga serta sesama. Tuhan memberkati. Terima kasih Neng Ike untuk remanya. Apakah ada lain lagi Ibu-Ibu? Sebelum nanti kita tutup, Bu Mensi bawa doa tutup ya. Bu Ati ada mau sharing? Oke, ya baik. Jadi saya sekalian sharing juga ini menambahkan Bu Dewi ya. Ini menarik ya. Kolose 2 ayat 21-23 ini ya. Di sini kan pesannya ya, pas tadi Bu Dewi sharing. Jadi memang 3 ayat ini berbicara tentang peringatan supaya kita ya orang percaya itu jangan sampai terjebak pada aturan-aturan manusia yang tampaknya rohani ya. Seperti larangan-larangan yang dianggap mungkin ini adalah jalan menuju kekudusan, tetapi sebenarnya itu tidak memiliki kuasa untuk mengubah hati ya. Jadi pertama, kita jangan mengukur kerohanian itu hanya mengukurnya hanya pada kepatuhan aturan yang sifatnya lahiriah
ya, atau tradisi manusia. Nah, itu jangan mengukur itu. Jadi misalnya nih contoh, ada orang setiap minggu bener rajin ke gereja. Contohnya misalnya, misalnya ya Senin, Rabu, Jumat itu ada komsel, entah ibadah apa, datang terus. Dan kita dari luar mengukur kerohaniannya, dia melihat, wow, dia ini patuh ya, rajin. Siapa yang tahu hati manusia? Ya, hati-hati kita jangan sampai terjebak mengukur kerohanian seseorang itu dari kepatuhan aturan-aturan lahiriah yang dibuat oleh manusia. Lalu yang kedua, sejatinya bahwa kekudusan sejati itu lahir dari hubungan yang hidup dengan Kristus, ya, bukan usaha manusia kita. Itu sudah berulang-ulang ya, bahwa itu bukan hasil usaha manusia. Nah, itu kita harus ingat gitu ya. Lalu yang ketiga, kita berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menambahkan syarat-syarat selain Kristus untuk memperoleh perkenanan Allah. Ya, puji Tuhan ibu-ibu, kita itu teruslah membaca firman ya. Memang akan terlihat orang yang tidak pernah membaca firman itu akan sangat gampang untuk didoktrin, paling enak sebenarnya dikerjain dalam tanda kutip. Karena malas baca firman, padahal firman itu kebenaran ya. Kita semua Bible-nya nih istilahnya tuh panduan hidup kita, SOP-nya itu semua itu ada di Bible. Kalau nggak ada ini kita sudah tahu. Ini ditambah-tambahkan gitu ya. Dan yang terakhir, marilah kita fokus terhadap pertumbuhan hati yang diubahkan oleh Roh Kudus gitu ya. Karena hanya Kristus yang sanggup mengalahkan kuasa dosa di dalam hidup kita ya, melalui Roh Kudusnya ya. Jadi intinya ibu-ibu, Tuhan menghendaki hati yang diubahkan. Jadi hati yang diubahkan bukan hanya sekedar ketaatan dari aturan-aturan lahiriah, aturan-aturan yang bisa dilihat oleh manusia. Makanya selalu di dalam firman kita selalu melihat ya, di perjanjian baru yang terlihat semua kan Tuhan menilik hati. Tuhan perbaharui hatiku. Tuhan nggak bilang kan, oh mereka yang rajin ke gereja, mereka yang begini, mereka enggak, bukan itu yang dinilai. Bukan melihat yang lahiriah, tetapi kembali Tuhan itu melihat hati gitu ya. Itu ibu-ibu pesan kita untuk penutup hari ini. Kita percaya bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kebebasan dan kemenangan yang sudah diberikan oleh Kristus. Mari kita jaga hati kita ya. Sekali lagi kita ingat bahwa kerohanian kita tidak diukur dari seberapa seberapa taatnya kita kepada aturan-aturan lahiriah, tetapi seberapa taatnya kita melakukan firman Tuhan. Dan yang paling penting, ingat tadi ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu munculnya dari hati. Ya, munculnya dari hati. Hati gitu ya. Bukan melakukan sesuatu untuk dipuji oleh manusia. Baik, itu saja Bu Mensi, bisa tutup di dalam doa. Ya Bu, baik. Baik ibu-ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami boleh berterima kasih Bapa untuk tuntunanmu, kasihmu, sehingga boleh kami membaca, merenungkan firman-Mu pada sore hari ini dengan penuh damai. Biarlah Bapa dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh memperoleh hikmat kewahyuan yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dan dengan sempurna Bapa. Sehingga di setiap hidup kami layak di hadapan hadirat-Mu serta berkenan dalam segala hal, sehingga kami boleh berbuah-buah dan boleh banyak orang menikmatinya. Bapa di surga, kami juga boleh menjadi firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, agar kami tidak mendengarkan setiap filsafat yang kosong dan atau yang palsu dalam kehidupan kami, tapi kami boleh berpatokan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan, sehingga semakin hari kami bertumbuh, berbuah dan berakar, serta boleh kami menjadi contoh teladan di tengah-tengah keluarga. Dan Bapa, kami memohon kepadamu kiranya Engkau sendiri yang akan mencurahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, agar boleh kami terus
menjaga kehidupan kami dan boleh kami terus mendekatkan diri kepadamu Bapa sebagai tuntunan yang baik. Bapa berkati juga Bu Juli yang selalu memberkati kami melalui Zoom untuk kami saling bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu Bapa. Juga Engkau memberkati hamba-Mu, beri kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya semakin hari Tuhan Engkau membawa hamba-Mu semakin naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa datang dan mengenal Engkau Bapa. Bapa di surga Engkau juga memberkati Bu Ati, Bu Dewi, Bu Susi, Bu Sute, Bu Leni, dan Bu Har, Bu Surya, Bu Haryani, dan Neng Ike, bahkan Mensi Tuhan, Bu Rahayu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pada siang hari ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi Tuhan membawa kami untuk semakin hari Tuhan, kami semakin mendekatkan diri. Kiranya Tuhan Engkau membuat kami menjadi ibu-ibu yang terus takut akan Engkau, terus mempelajari dan mengikuti setiap apa yang Tuhan mau, sehingga menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dengan kasih dan tuntunan-Mu Engkau memberkati kami mulai hari ini dan seterusnya bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.